bahkan sampai berputar 360 derajat, teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Di sini kita akan mereview film-film dan TV series favoritnya teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video review dari saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Daniel Radcliffe, tapi bukan Harry Potter. Bersama saya Made, inilah review film Guns Akimbo. Oh, did I win? Miles yang diperankan oleh Daniel Radcliffe adalah orang biasa. Ia bukan siapa-siapa, ia hanya bekerja sebagai programmer, gemar bermain game, dan dia punya hobi mengejek orang-orang melalui komentar-komentar di internet. Kemudian Schism adalah sebuah underground battle yang disiarkan secara live di internet, dipimpin oleh kriminal ya yang bernama Rictor. Nah, kebetulan Miles mengejek orang-orang di situs Schism. Nah, Rictor yang merasa tersinggung melacak dan menangkap Miles, kemudian memaksanya untuk ikut dalam permainan Schism. Nah, dia harus melawan Nyx, seorang wanita yang menjadi peserta papan atas, peserta yang terbaik di permainan Schism. Cerita filmnya menarik teman-teman, tapi tidak ada hal yang mengejutkan. Ceritanya sangat mudah untuk ditebak. Tapi film Guns Akimbo ini sepertinya lebih menekankan ke bagian actionnya ya, terbukti dari actionnya yang gila-gilaan, brutal dan juga sadis ya, dan diikuti dengan adegan slow motion yang membuat filmnya lebih dramatis. Walaupun kadang-kadang ada sedikit slow motion yang tidak perlu ya, jadi sedikit mengganggu untuk filmnya. Stefan Čupek sebagai sinematografer di film ini sepertinya ingin membuat sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi di awal film ada beberapa adegan yang mengambil gambar Miles dari berbagai angle, bahkan sampai berputar 360 derajat, teman-teman. Itu benar-benar membuat saya merasa tidak nyaman untuk menonton. Awalnya saya sedikit khawatir ya, jangan-jangan filmnya akan seperti ini terus sampai akhir. Tapi tidak, tenang saja teman-teman. Jadi adegan berputar-putar seperti itu hanya ada di awal-awal film ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang mungkin sudah menonton filmnya? Apakah merasa pusing juga melihat adegan seperti itu atau biasa saja? Ya, bisa tulis pendapatnya di kolom komentar. Kemudian ada juga animasi-animasi unik yang ditampilkan di beberapa adegan ya. Seperti gambar sisa peluru yang ada di tangannya Miles, kemudian pengenalan karakter juga beberapa ada yang menggunakan animasi. Kemudian juga ada split screen ya, seperti di permainan video game ada split screen. Kemudian seperti Miles versus Nyx, itu menarik sih teman-teman. Nah, ada lagi sesuatu yang unik teman-teman. Jadi ketika Rictor menangkap Miles, anak buahnya sudah bersiap ingin membunuh Miles. Tapi Rictor punya rencana lain, dia mengikutkan Miles di dalam acara Schism. Tapi tidak hanya itu teman-teman, di tangannya Miles dibaut 2 senjata ya, jadi benar-benar dibaut teman-teman, tidak bisa dilepas ya. Jadi itu membuat beberapa adegan di film ini terlihat konyol. Hal-hal kecil seperti pada saat Miles sedang mengambil telepon, itu dia sangat susah sekali mengambilnya. Kemudian dia harus membuka kunci handphonenya, dia harus menggunakan hidung. Itu juga konyol teman-teman. Pada saat buang air kecil juga Dan yang adegan yang paling lucu adalah pada saat Miles meminta bantuan pada seorang gelandangan untuk memakaikannya pakaian.
Di sana banyak adegan dan juga dialog-dialog yang lucu dan konyol. Di film Guns Akimbo ini juga banyak dialog-dialog berisi sindiran-sindiran ya, dan juga berisi lelucon-lelucon yang kadang-kadang lucu juga kadang-kadang tidak lucu ya. Ada satu yang saya ingat, yaitu ketika seorang musuh ingin menyerang Miles dan Nix dia dengan menggunakan garpu. Kemudian Nix berkata, "Jangan pernah membawa garpu ke medan pertempuran." Kemudian juga pemeran utama di film ini, Miles dan Nix, sepertinya terlalu hebat ya teman-teman. Seperti di awal film ketika Nix dengan gampangnya masuk ke kantor polisi kemudian mencuri data di sana. Kemudian juga pada saat Miles dan Nix menghabisi semua anak buah Rictor yang sangat banyak ya, dan hanya berdua saja. Tapi dari keseluruhan film, tampaknya film ini banyak terinspirasi dari video game ya, makanya tokoh utamanya juga seperti tokoh di video game, jadi susah untuk ngatinya dan musuhnya sangat gampang untuk dikalahkan. Dan juga alur ceritanya juga seperti itu ya teman-teman. Jadi ada pengenalan karakter, kemudian masuk ke dalam permainannya, melawan anak buah, terakhir melawan bos, dan tamat. Sosok Harry Potter sudah begitu melekat pada diri Daniel Radcliffe ya, sehingga dia harus memerankan berbagai macam karakter di berbagai macam film. Nah, di film Guns Akimbo ini teman-teman adalah mungkin salah satu pembuktian dari Daniel Radcliffe bahwa dia bisa memainkan berbagai macam peran. Nix, seorang badass girl yang mempunyai trauma di masa kecil, juga diperankan dengan sangat baik oleh Samara Weaving di film Guns Akimbo ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya, tentu sudah melihat di ending ada adegan Miles dengan memegang dua senjata pergi untuk memburu jaringan Skyzone yang ada di seluruh dunia. Nah, mengapa orang biasa yang orang rumahan seperti Miles tiba-tiba bisa menjadi seorang pemburu kriminal seperti itu? Ya, karena memang dari awal Miles memang ingin keluar dari kehidupannya yang membosankan ya. Dia ingin seperti tokoh-tokoh di video game yang mengejar-ngejar penjahat, membasmi penjahat. Pengalamannya di permainan Skyzone ini merubah dia dari orang yang biasa menjadi seorang yang berani untuk melakukan sesuatu. Jadi di sana dia benar-benar merasa hidup dan menjadikan itu adalah pilihan hidupnya dia selanjutnya. Ya, mungkin demikian saja review singkat film Guns Akimbo dari saya. Dan kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silahkan seperti biasa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan kita akan bertemu di video-video saya yang lain.